wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Pak Muzaim, ya, Pak Zaki, kemudian Pak Gun, Pak Hermawan, beserta dengan jajaran teman-teman dari UII semuanya. Di sini saya menggantikan Bang Teguh karena dinyatakan positif COVID. Ingin bercerita sedikit ke teman-teman YTBN itu apa, kemudian apa yang pernah kita lakukan sampai saat ini, begitu. Nah, kalau tadi Bang Riki bilang ya, basicnya itu sebenarnya kerelawanan itu adalah dari hati nurani. Nah, kalau dari saya pribadi itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu ada namanya altruism. Jadi itu sifat manusia yang pengen melihat kesejahteraan itu tanpa pamrih. Nah, itu menurut saya pribadi adalah modal terbesar itu untuk menjadi seorang kerelawanan. Jadi memang kalau kita ngomongin kebaikan itu sebisa mungkin tanpa pamrih, biar Tuhan yang membalas. Nah, YTBN itu singkatan dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Kita lahir di 2018 secara legal ya. Jadi awalnya itu kenapa sih kita melakukan ini dan kenapa di daerah 3T? Oh, mungkin banyak ya yang yayasan yang fokusnya di daerah-daerah yang nggak terlalu terluar kayak gitu, atau mungkin bahkan di Jawa itu banyak sekali. Bahkan memang secara nggak langsung pemerataan kesejahteraan di Indonesia itu sangat timpang sekali gitu. Tapi kenapa kita memilih daerah terluar di Indonesia seperti itu? Jadi awalnya yayasan ini tuh lahir karena program kerja salah satu kepengurusan alumni SMA kami. Jadi ya saya pribadi. Terus ternyata di 2016 itu proker itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu eksklusif, jadinya kita sangat susah untuk bekerja sama dengan pihak yang lain. Akhirnya di 2016 itu kita pertama kali itu menginjakkan kaki di NTT. Jadi yang kemarin itu di Lombok itu sudah 2 kali. Nah, itu akhirnya kita menjadi Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Karena memang dulu di SMA saya pribadi itu kita sangat bisa dibilang sangat beragam, Nusantara gitu. Jadi memang fokus kita akhirnya melihat teman-teman kita yang dalam tanda kutip unreachable kali ya, itu sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan dari data aja sendiri itu di 2016 itu 2017 maaf, itu pemerataan pendidikan di Indonesia tuh sangat jauh banget gitu. Dan kalau misalkan kita mengandalkan pemerintah harus cepat bergerak, itu kayaknya akan lama sekali. Jadi yayasan ini kita fokus di 3 pilar, yaitu Bangun Nusantara, Sehat Nusantara, dan Inspirasi Nusantara. Kenapa itu? Karena kita melihat orang mau bekerja, mau kesejahteraannya ekonomi itu dimulai dari pendidikan. Nah, pendidikan udah, kita mulailah ke inspirasi. Jadi mereka tuh dapat referensi. Terus yang ketiga itu sudah semuanya, modal semuanya, mereka harus sehat gitu. Karena itu adalah kalau kita mau kerja terus ya kita harus sehat terus. Kalau sakit ya udah kita nggak bisa menafkahi. Ya. Ibaratnya seperti itu. 2017 saya bergabung ke salah satu program relawan yang dilakukan oleh Yayasan Tunas Bakti Nusantara di Desa Sekon. Itu pertama kalinya saya jadi relawan, dan waktu itu saya menjabat sebagai freelance fotografer, maksudnya relawan di bagian dokumentasi. Waktu itu saya cuman kayak mikir gini, saya setahun kerja terus nih gitu. Tapi kayaknya ada hal yang pengen di luar dari itu gitu. Pengen yang benar-benar
di luar dari kerjaan, di luar dari ketemu sahabat, ketemu teman, keluarga dan segala macam. Terus saya mikir hobinya foto, ya udah, aku pengen menularkan hobi saya tapi ke kerelawanan ini gitu. Jadi waktu itu niat saya pengen ngebantu mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung di Sekon selama 4 hari kayak gitu. Ya foto, portret. Dulu kita sempat ada namanya Wajah Nusantara gitu. Jadi kayak pengen ngeliatin wajah-wajah orang-orang yang ada di luar sana itu seperti apa sih kayak gitu. Nah akhirnya dari situlah kita mendirikan sebuah apa ya, bisa dibilang bangunan sekolah SMP N3 Sekon ya, Bang Teguh kalau saya nggak salah lupa. Itu pertama kalinya saya benar-benar kayak melihat bagaimana mereka berjuang, sekolah yang cuman pakai atap jerami, terus kalau hujan gitu ya udah mereka kehujanan, tapi tetap sambil ngajar gitu ibunya, gitu. Dan itu dulu nih Bang Teguh leadnya, saya ingat banget beliau mungkin dokter bedah ya, cuman di daerah itu semua kenal sama Bang Teguh gitu, karena memang satu-satunya dokter bedah kali ya Bang ya. Saya nanti mungkin di make sure gitu. Nah itu kita kasih referensi, kita kasih kasih kesehatan gitu. Jadi ada yang namanya Sehat Nusantara. Setelah kita bangun SMP-nya, kita ngasih pelatihan, inspirasi dari mulai gimana cara waktu itu sama Kak Frida itu, kemudian ada beberapa hidroponik juga. Kemudian yang terakhir itu kita membangun Sehat Nusantara itu namanya rumah sakit lapangan gitu. Jadi di sana kita ada kegiatan kayak donor darah dan segala macam. Terus setelah itu kita berlanjut terus 2018 kita di Banten, 2019 kita di Kepulauan Riau, Kepri di Natuna. Itu kita bangun sekolah, bangun perpustakaan sama tempat untuk sekolah ada satu. Kemudian 2020 itu kita kena Bire, 2021 kita postpone dulu, 2020 kita ke Lombok, seperti itu. Nah mungkin ini yang saya membekas sekali adalah di saat 2017 itu kita ketemu sama adik-adik namanya Bona ya Bang ya, sama satu lagi itu yang menurut saya akhirnya mereka kita kasih referensi, kita ketemuin sama orang-orang yang punya bisa kasih bekal ke mereka gitu. Dan kemarin tahun ini mereka lulus di IPDN 1 sama dapat beasiswa 1 gitu. Itu menurut kami kayak bener-bener ternyata bisa gitu, nggak harus semuanya, tapi at least ada orang-orang yang bisa menularkan, ngasih referensi ke mereka biar mereka tuh punya, oh di luar sana itu bisa gitu, dan mereka punya modal yang seharusnya bisa kita dorong juga seperti itu. Nah mungkin ini ada beberapa dokumentasinya. Ya ini kita selalu, salah satu yang membuat kami itu cukup berbeda dengan yayasan yang lain, itu kita selalu berkolaborasi dengan seluruh pihak, bahkan TNI Polri, karena salah satu modal dari alumni kita tuh jajaran TNI Polri-nya tuh ada di mana-mana, dan kita punya mata, telinga untuk info-info di luar perbatasan yang mungkin nggak bisa kita capai dengan melewat media-media sekarang kayak gitu. Jadi kita tahu persis apa yang mereka lakukan, apa yang ada di sana, isu-isu apa aja itu kita bisa mungkin secara cepat ya gitu. Next lagi. Nah ini salah satu foto yang pernah saya bikin di 2016. Waktu itu ada pramuka nasional, jadi mereka kita ya ada games kecil seperti itu. Next, nah ini portret dari anak-anak desa Sekon. Ini
Ya, ini aduh aku lupa namanya. Ini yang kemarin akhirnya dapat beasiswa juga ya, Bang Teguh ya. Nanti bisa di cross check lagi. Kemudian next, ini pertama kalinya kita melakukan upacara dengan in-frame gedung baru yang kita buat. Oke, next. Ini 2018 di Banten, rumah sakit lapangan, kita bekerja sama dengan Kopassus waktu itu. Next. Ya, next lagi. Ini pelatihan guru oleh PGRI, jadi tiap tahun kita disupport full sama PGRI, pendampingan guru. Next. Ini Pak Muhajir dulu di 2019 peresmian sekolah yang kita bangun bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Next, ini di Kepri juga. Next di Natuna juga. Ini adik-adik dapat sepatu. Next, ini 2020. Ini sebentar. Ini pertama kalinya kita mendaratkan ke Nabire, Papua, disupport oleh Bosch Indonesia. Kita bikin satu asrama, satu kamar mandi, dan satu ruang makan bersama. Next, nah ini dengan beberapa, ini Bang Teguh juga ada hadir, ada Ralin juga. Next, nah ini yang terakhir nih, yang kita progres banget, tahun spesial buat kita bisa bekerja sama dengan UII. Akhirnya alhamdulillah sekali kita, maksudnya flashbacknya sih agak lama ya dulu ya, mungkin dari Mas Ibnu, akhirnya sampai di detik ini Mas, thank you banget. Ini benar-benar langkah yang menurut kita itu unpredictable kali ya, maksudnya ternyata dari satu relawan, dua relawan tuh bisa membuat sesuatu yang lebih besar dan besar lagi, kayak gitu. Next, ya ini di NTT juga kita ada campaign air, karena mereka memang kesusahan mendapatkan air, harus jalan. Akhirnya kita memberikan solusi untuk bikin sumur seperti itu. Next, ya ini sama Pak Budi Sadikin, lagi sama Bang Adito dan Bang Teguh. Untuk hidroponik seperti itu. Next lagi, ya ini anak-anak, portret anak-anak. Next, ya next. Ini di Bali ya? Ya, kita juga ada pelatihan perempuan, women empowerment di Bali. Next. Nah ini terakhir. Di Karangasem Bali ya, bekerja sama dengan BUMN, karena kebetulan memang network kita di Jakarta juga ada yang deputi deputi SDM ya, BUMN. Next, kita akhirnya kalau ini kolaborasinya kita yang nebeng programnya mereka ya Bang ya. Ya, jadi kita support SDM-nya pelatihan hidroponik seperti itu. Next. Ya, next. Ya. Ini terakhir ya, kalau nggak salah. Ya, jadi kami merasa ini udah satu visi misi ya dengan UII Pak. Maksudnya setelah kita lihat ternyata kerelawan ini tuh banyak banget manfaatnya, dan kita pengen leverage lagi ke program-program yang lebih segmented ya, terutama kalau di program ilmu komunikasi. Jadi nanti akan ada pelatihan ilmu komunikasi juga ya kepada daerah-daerah yang pernah kita tuju gitu. Jadi sekarang ada 5 daerah begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Jadi harapannya dari sini kita bisa memberikan benih-benih kebaikan ke teman-teman kita yang ada di daerah yang mungkin kita nggak pernah dengar. Kayak gitu ya, itu aja, karena fokus kita di daerah 3T, jadi modalnya itu jauh dari orang tuanya, benar-benar jauh, bahkan ke Papua, ke Kepri gitu. Jadi
Itu aja dari saya pribadi, nanti mungkin dilanjutkan sama Bang Teguh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.